Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah dasar pemrograman komputer. Kali ini kita akan berbicara atau membahas mengenai algoritma pemrograman. Jadi, algoritma pemrograman itu adalah suatu langkah dalam pemrograman komputer yang nantinya akan menjadi suatu langkah penting ya, di mana tujuan dari langkah ini adalah untuk semacam acuan atau referensi ya ketika kita membuat suatu coding atau suatu program gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan besar ya ketika kita berbicara mengenai algoritma, yaitu mengapa kita perlu belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk melatih logika berpikir. Kenapa seperti itu ya? Karena algoritma itu adalah suatu proses ya, suatu langkah di mana kita akan menerjemahkan atau membuat langkah-langkah logis itu ya dari suatu permasalahan yang kita temukan sehingga menjadi suatu langkah-langkah yang bisa dijadikan acuan ketika kita membuat sebuah program. Nah, langkah-langkah ini itu adalah harus sifatnya adalah logik atau logis, sehingga ketika kita belajar mengenai algoritma maka kita juga harus berpikir secara logis atau gitu ya, sehingga logika kita akan bermain di situ, sehingga semakin banyak kita belajar mengenai algoritma maka logika berpikir kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemukan juga akan semakin berkembang dan juga semakin maju gitu ya, sehingga ketika kita nanti bisa menemukan suatu permasalahan atau persoalan, kemudian diminta untuk menerjemahkan persoalan itu atau mencari solusi dari persoalan itu dengan menggunakan suatu program, maka kita bisa berpikir lebih baik dengan lebih banyak kita belajar mengenai algoritma. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam menulis kode dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, maka kita juga perlu belajar algoritma gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena yang kita tuliskan di dalam sebuah enkripsi itu nanti kan itu ada sebuah perintah bagi komputer gitu, sehingga berpikir logik dan kemudian menuliskan suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer itu adalah cukup penting gitu. Kemudian apakah belajar program itu sulit? Ya, ini pertanyaan besar juga. Ada kalanya orang berpikir, wah kalau kita membuat suatu program yang sangat sulit gitu ya. Ya itu tentunya tergantung dari orangnya juga. Mungkin kalau orangnya baru belajar, ya itu mungkin jadi sulit. Tetapi kalau kita sering berlatih, sering mengerjakan suatu tugas atau katakanlah proyek yang berhubungan dengan programming, maka pengetahuan kita mengenai program juga akan berkembang sehingga nantinya tingkat kesulitannya juga akan berkurang gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang dibutuhkan atau menjadi faktor untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah mengenai jam terbang. Jadi selama kita atau orang yang akan membuat program itu tidak memiliki jam terbang yang cukup, maka pertanyaan yang itu sulit akan hilang, nggak ada gitu. Artinya kalau kita biasa membuat satu program ya itu akan menjadi mudah gitu. Tentunya dengan bahasa program yang kita kuasai gitu. Karena nanti kita akan dapatkan bahwa untuk membuat suatu program itu kita menggunakan banyak bahasa atau mempunyai beberapa bahasa programan yang bisa digunakan atau dipilih gitu. Kemudian ini butuh semangat dan kemauan, ya tergantung dari kemauannya gitu ya. Ya kalau kita belum bisa melakukan atau membuat sebuah program, tapi kita punya semangat dan kemauan untuk belajar, artinya itu akan memberikan daya lebih itu ya, semangat yang lebih untuk belajar tersebut, sehingga kesulitan itu nanti akan oleh orang yang sedang belajar akan dicari bagaimana untuk untuk menyelesaikannya gitu.
Tapi kalau semangat dan kemauannya kurang, ya itu tentunya kan bisa sangat-sangat sulit. Apalagi bagi orang yang sedang belajar untuk pemrograman gitu. Kemudian hanya butuh sering untuk mencoba atau latihan gitu ya. Artinya ya jadi semacam terbang tadi cukup penting untuk bisa kita membuat pemrograman. Ya, berikutnya apa yang bisa dijadikan tip untuk kita belajar pemrograman. Yang pertama adalah siapkan buku catatan. Buku catatan ini nanti berguna untuk mencatat kendala-kendala yang mungkin kita temukan ketika kita membuat sebuah program gitu ya. Kemudian kedua adalah buku acuan ya, ini juga penting. Jadi ketika nanti kita mau mendapatkan kendala, terlebih dulu kita bisa mencari pada buku acuan atau referensi-referensi yang kita temukan. Itu akan mempermudah kita begitu belajar program. Kemudian yang berikutnya adalah banyak latihan ataupun praktek. Ya, jadi ketika kita lebih banyak latihan atau mencoba untuk membuat program, artinya kita akan semakin sering untuk berpikir logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan program. Ya, itu akan memperlancar kita ya untuk latihan membuat suatu program. Kemudian bertanya, berdiskusi dengan orang lain yang mungkin memiliki pengalaman atau lebih expert dibandingkan dengan kita. Jadi dengan bertanya ketika kita menemukan kendala, maka kita akan mendapatkan nanti solusi. Dapatnya mendapatkan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang kita temukan. Kemudian untuk bertanya nanti bisa secara langsung ya dari orang tersebut atau programmer yang sudah pengalaman tersebut, atau bisa mencari dari sumber yang lain, misalkan dari internet ataupun melalui googling ataupun yang lainnya. Nah, kemudian terkait program itu kan suatu instruksi yang dijalankan oleh komputer. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai program, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komputer gitu ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa komputer itu adalah suatu perangkat gitu ya, yang di situ nanti secara hardware-nya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ada CPU, itu adalah kita sebut dengan otak dari komputer gitu ya. Itu nanti ada pengolahnya disebut dengan CPU, kemudian juga ada yang disebut dengan primary storage atau memori utama, itu nanti yang digunakan untuk menyimpan ketika instruksi atau komputer melakukan proses terhadap suatu perintah. Kemudian nanti juga ada memori eksternal itu ya, itu adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi di luar memori utama. Kemudian juga ada unit input output, itu adalah suatu bagian dari komputer yang nanti digunakan untuk menghubungkan sistem komputer itu dengan perangkat-perangkat pendukung yang lainnya. Perangkat input itu bisa seperti keyboard, mouse ataupun yang lainnya. Kemudian kalau perangkat output nanti ada printer, monitor ataupun yang lain. Itu gambaran singkat mengenai sistem komputer. Kemudian kalau kita lihat di bagian sistem komputer ini ada 3 bagian, yaitu perangkat kas. Ini adalah bagian komputer yang kita bisa lihat secara fisik, kita bisa pegang gitu ya. Itu adalah disebut dengan perangkat kas. Kemudian nanti ada perangkat lunak. Ini adalah kumpulan instruksi atau program yang nanti akan berkomunikasi dengan perangkat keras maupun dengan bagian ketiganya, itu adalah brainware atau pemakai. Nah, pada perangkat lunak nanti ada beberapa jenis. Yang pertama ada sistem operasi. Ini adalah sebuah perangkat lunak yang nanti digunakan untuk mengelola hardware. Jadi seluruh hardware di komputer nanti itu akan dikelola oleh sistem operasi. Maksudnya mengolah itu adalah dia akan mengenali, kemudian akan mengidentifikasi, mengatur gitu ya, bagaimana sistem atau software yang lainnya itu nanti akan berhubungan atau menggunakan resource hardware-nya. Itu adalah sistem operasi. Kemudian fungsi yang kedua tadi adalah bagaimana dia menyiapkan jalan atau cara untuk aplikasi-aplikasi atau yang lain itu berhubungan atau menggunakan resource dari perangkat kerasnya. Kemudian situ ada program aplikasi. Ini adalah program aplikasi yang nanti berhubungan dengan user, langsung digunakan oleh usernya. Itu harus berdiri di atas sistem operasi.
Nah, karena tadi sistem operasi itu dia menggunakan cara tertentu gitu ya untuk menggunakan akses data hardware-nya, maka program aplikasi yang berjalan pada komputer itu juga harus memenuhi atau menggunakan cara yang diberikan oleh sistem operasi yang digunakan. Jadi jenis sistem operasi itu kan banyak, ada Windows, Linux ataupun yang lainnya. Sehingga program aplikasi yang berjalan itu juga harus mengikuti cara-cara yang dipakai oleh sistem operasi tersebut. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, ya berarti aplikasi tersebut harus menggunakan cara Windows untuk mengakses hardware-nya. Kemudian kalau kita menggunakan Linux, maka aplikasi tersebut juga menggunakan cara Linux untuk mengakses hardware-nya. Sehingga akan kita temui bahwa suatu aplikasi ketika dia bisa berjalan di sistem operasi yang satu, belum tentu nanti dia bisa berjalan di sistem operasi yang lain. Kenapa ya? Karena tadi masing-masing sistem operasi dia memiliki cara atau memiliki metode yang berbeda untuk melakukan atau menggunakan resource hardware. Kemudian yang ketiga adalah ada bahasa pemrograman. Ini adalah suatu aplikasi yang digunakan membuat aplikasi yang lebih nanti kita pakai sebagai programmer gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi ya tentunya dengan yang dibutuhkan, ditentukan gitu ya, sesuai dengan persoalan yang kita temukan. Nah, kemudian bagian ketiga dari sistem komputer itu adalah firmware atau ini adalah usernya gitu. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak, hardware ataupun software itu kan dibuat dirancang itu kan tujuannya adalah untuk membantu tugas dari firmware atau usernya. Jadi tanpa adanya firmware ini maka tidak akan bisa berfungsi gitu. Nah, ketika bahkan sistem komputer ini sangat berhubungan dan sangat gantung ini, artinya ya semuanya harus tersedia dan bisa saling mendukung ini. Tidak bisa suatu komputer itu tidak ada perangkat kerasnya, gitu kan? Itu berarti kan ya kita nggak bukan komputer, gitu kan? Kemudian juga tidak adalah perangkat keras itu tanpa ada software. Ya dia hanya perangkat datar saja, secara fisik tidak ada apa-apanya, bisa digunakan sebagai mana fungsinya gitu. Nah juga tidak bisa katakanlah sebuah komputer pada pengguna. Artinya ya dia pada mati, walaupun ada perangkat keras, ada perangkat lunak, tapi kalau tidak ada yang menggunakan ya sama aja. Karena di sini adalah pengguna itu adalah yang menjadi topik utamanya ini, atau semuanya diarahkan untuk membantu atau meringankan tugas dari seorang pengguna atau firmware. Kemudian apa itu program? Kita sudah banyak bicara mengenai program gitu kan ya. Nah, program itu adalah suatu instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dibuat oleh programmer. Ya. Jadi program itu adalah urutan instruksi yang dibuat dengan nalar yang tepat. Ya. Jadi tentunya kalau kumpulan berarti kan nggak cuma satu instruksi, nanti kan banyak ada instruksi di situ. Nah, masing-masing instruksi itu nanti akan dieksekusi oleh komputer sesuai dengan urutan yang diberikan. Nah, urutan ini akan menggambarkan nalarnya atau logikanya bagaimana dia akan menyelesaikan suatu persoalan atau memberikan solusi terhadap suatu persoalan yang ditemukan. Tentunya yang membuat program adalah programmer yang disebut dengan programmer. Kemudian instruksi atau statement yang dimaksud mempunyai sintak atau cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa ada banyak bahasa pemrograman yang digunakan di sini. Ya. Nah, masing-masing bahasa pemrograman itu menggunakan atau memiliki sintak atau cara penulisan yang berbeda-beda. Jadi ketika programmer menggunakan bahasa pemrograman, maka untuk memberikan instruksinya, maka dia harus mengikuti sintak atau cara penulisan yang digunakan oleh bahasa pemrograman tersebut. Kalau kita menuliskan suatu bahasa pemrograman tidak sesuai sintaknya, maka itu akan dipastikan dia tidak bisa dibaca secara betul oleh bahasa pemrograman tersebut. Sehingga hasilnya nanti adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau bahkan mungkin akhirnya nanti dibaca sebagai suatu error gitu ya.
Kemudian bahasa pemrograman ya saya sampaikan ini adalah suatu program yang digunakan dalam membuat suatu program gitu ya. Jadi secara spesifik dia adalah suatu utilitas yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perintah atau pada komputer secara lebih spesifik. Contohnya banyak, ada C, C++, Pascal ataupun yang lainnya. Kemudian masing-masing membawa sintak yang berbeda gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan suatu bahasa pemrograman, kita harus mengikuti sintak yang diberikan oleh bahasa pemrograman tersebut. Kemudian penggambaran atau bagaimana kita menjalankan instruksi program. Secara umum instruksi program itu dilakukan secara sekuen atau berurutan. Jadi program ini akan disimpan pada memori pada alamat terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, komputer ini akan menjalankan instruksi alamat yang terendah, kemudian dia akan setelah selesai maka akan menuju pada alamat yang berikutnya. Gitu. Sehingga di situ kalau di situ ada memori 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka yang dilakukan atau dieksekusi adalah instruksi pertama, kedua, ketika selesai maka ketiga dan seterusnya. Siapa urutan gitu ya prosesnya. Nah itu mungkin berbeda ketika nanti ditemukan bahwa di instruksi tersebut ada sesuatu gitu ya. Jadi misalkan nanti pada instruksi ada perintah yang lain yang berakibat bahwa eksekusi dari program tidak secara berurutan, nah itu diperbolehkan. Sehingga nanti pada format instruksi itu yang default-nya adalah sekuen atau berurutan nanti akan berkembang. Jadi apa disebut dengan percabangan atau disebut dengan perulangan. Percabangan itu adalah suatu instruksi di mana dia begitu instruksi selesai maka dia akan mengarah kepada suatu alamat atau instruksi tertentu. Pada tertentu gitu ya, tidak sesuai dengan urutannya gitu. Jadi misalkan pada instruksi yang pertama dia selesai, kemudian instruksi yang kedua, nah pada instruksi kedua ini dia diperintahkan untuk mengeksekusi instruksi yang kelima. Ya maka dia akan melompat atau menjam ke instruksi kelima gitu ya. Kalau sekuen kan setelah instruksi kedua kan dia instruksi ketiga gitu. Tapi karena pada instruksi kedua ini dia ada instruksi untuk melompat atau instruksi kelima, maka dia akan melompat ke instruksi kelima. Itu yang disebut dengan percabangan. Kemudian juga ada perulangan. Perulangan itu adalah mengusir kembali instruksi yang sudah dilakukan. Jadi misalkan di instruksi 1 jalan selesai, instruksi 2 jalan selesai, instruksi ketiga jalan selesai, kemudian instruksi keempat gitu ya. Nah pada instruksi keempat seharusnya kan kalau selesai kan dia ke instruksi kelima. Tapi kalau di instruksi keempat nanti ada suatu instruksi, misalkan dia kembali ke instruksi kedua, maka yang berikutnya yang dijalankan adalah bukan instruksi yang kelima, tapi instruksi yang kedua. 2, kemudian 3, dan 4, dan seterusnya gitu ya. Itu yang disebut dengan perulangan. Sehingga format ketika komputer menjalankan instruksi itu ada 3. Yang pertama adalah sekuen, itu adalah sama standarnya. Kemudian yang kedua adalah jatuh branch atau lompatan, dan yang ketiga adalah looping atau perulangan. Kemudian ini adalah perkembangan bahasa komputer. Yang pertama adalah bahasa generasi pertama, bahasa mesin gitu ya, dimana kita menggunakan bahasa mesin itu adalah bahasa yang dikenal oleh komputer, kita menggunakan biner di situ. Kemudian generasi kedua kita menggunakan bahasa assembly, itu sudah menggunakan bahasa manusia tetapi masih sederhana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Ini adalah bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sehingga pada saat ini kita lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman itu adalah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kita menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Tetapi karena yang diketahui oleh komputer itu hanya ada bahasa mesin, maka nanti ada proses disebut dengan compiling gitu ya. Jadi kita mengkonversikan bahasa yang kita gunakan, instruksi yang kita ketikkan itu menjadi bahasa mesin, bahasa yang digunakan oleh komputer. Jadi setiap bahasa selain bahasa mesin nanti akan ada proses compile. Ya, itulah proses untuk mengkonversi
instruksi yang kita buat, yang kita berikan kepada komputer jika bisa dikenali oleh komputer. Ya, nah ini adalah perkembangan bahasanya ya. Jadi bahasa mesin itu adalah bahasa biner yang mengetahui 1 dan 0. Ini adalah sederhana tapi sangat rumit bagi programmernya gitu ya untuk bahasa mesin ini. Kemudian bahasa kedua adalah bahasa assembly. Ini adalah penyempurnaan dengan memberikan unsur bahasa Inggris dalam bentuk singkat ya. Walaupun sudah menggunakan bahasa Inggris tapi tetap masih cukup sulit dimengerti gitu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Ini adalah menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan, sehingga dia lebih mudah dimengerti oleh baik programmer maupun orang lain yang membaca. Ini adalah contoh dari list bahasa mesin. Oke, kemudian ini adalah kalau kita lihat ya, bahwa kita membuat suatu perangkat lunak itu ada siklusnya, ada urutannya gitu. Itu dimulai dari pertama adalah sistem requirement. Itu adalah kita temukan persoalannya, kemudian di situ ada kebutuhan ya, kebutuhan apa sih dari yang kita temukan itu. Jadi misalkan kita butuh sesuatu gitu, butuh suatu model atau program sesuatu yang nanti akan digunakan untuk melakukan solusi terhadap suatu permasalahan. Nah dari situ nanti akan dilakukan suatu analisis. Itu adalah bagaimana kita mencocokkan atau mencari solusi, mencari referensi yang berguna untuk menerjemahkan atau memecahkan suatu persoalan atau kebutuhan yang tadi kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah desain, proses atau mendesain ya, merancang gitu ya. Jadi ketika kita sudah ada referensinya, kita sudah ada yang akan kita buat seperti apa, nah itu akan terjemahkan dalam bentuk desain. Nah desain ini nanti yang kita salah satunya adalah algoritma gitu ya. Itu adalah suatu output dari sebuah desain yang nanti akan menjadikan acuan bagaimana kita menuliskan suatu instruksi yang disebut dengan code gitu ya. Jadi kita implementasi. Jadi bagaimana kita menerjemahkan suatu desain dalam bentuk algoritma menjadi suatu bahasa pemrograman, bahasa yang diketikkan melalui bahasa pemrograman. Kemudian setelah itu ada testing ya, ini adalah untuk menguji apakah hasil program yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau nanti tidak sesuai, maka akan ada proses untuk modifikasi kembali gitu ya, apakah di analisisnya, atau di desainnya, atau bahkan di code-nya gitu. Sehingga hasil akhirnya nanti bahwa output tes ini adalah bahwa program yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah kemudian juga ada maintenance, ini adalah berhubungan dengan pemeliharaan program gitu ya. Jadi kan nanti mungkin terkait dengan pengembangan ataupun terkait dengan penanaman suatu program terhadap di dalam suatu sistem gitu ya. Dan ini adalah langkah maintenance. Ini adalah langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Ada plan, do, act, check, act gitu ya. Jadi rencana, kemudian di rencana itu nanti kita lakukan suatu implementasi, dan setelah itu dicek apakah sesuai dengan apa yang direncanakan ini. Kalau sesuai maka nanti dia akan ke tahap prototype dan pada implementasi lapangannya. Kemudian kalau tidak maka dia akan kembali melihat ke plan atau ke perencanaannya. Itu tadi langkah X-nya. Nah, setelah di situ maka algoritma pemrograman itu nanti dia menempati pada posisi implementasi setelah desain. Ini yang kita lebih banyak bicarakan. Jadi secara umum nanti kita tidak bicara secara lengkap ya dari awal siklus sampai akhir, tapi kita hanya bicara di dua hal. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah implementasi atau code atau pengkodeannya. Ya, jadi bagaimana kita membuat algoritma, kemudian bagaimana kita menerjemahkan algoritma itu menjadi suatu instruksi dalam sebuah bahasa pemrograman. Ya, itu
itu mungkin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail mengenai apa itu algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.